Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Malam Sobat Ngulik, gimana nih malam minggunya? Kalau malam minggu ini, kalian tim mana nih? Tim mantengin laptop atau tim hangout bareng teman? Yang pasti, biar malam minggu kalian makin seru, bakal kita temenin di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Bareng aku Nabila, dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama teman aku, ada Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Nah, pastinya kita berdua siap menghibur dan menemani teman-teman semua di Ngopi Podcast ngobrol penuh inspirasi. Benar banget nih Nabila. Nah, pada episode kali ini kita mengangkat topik yang menarik banget nih, yaitu peran generasi milenial dalam meningkatkan literasi keuangan. Dan tentunya dengan menghadirkan narasumber yang juga keren banget nih. Beliau adalah Kak Auren Kwan, Youth Financial Inclusion atau biasa dikenal dengan Dika Indonesia. Mungkin langsung kita sapa aja kali ya narasumber kita kali ini. Halo Kak Auren, apa kabar? Halo semuanya. Halo Kak Auren. Nah, Kak Auren ini kalau malaming biasanya ngapain nih Kak? Malaming karena pandemi jadi ya sudah lah ya di kamar saja menonton. Berbagai layanan sudah tersedia dari YouTube, Netflix dan sebagainya, atau menonton perdebatan orang-orang di akun Twitter atau komen Instagramnya, paling itu aja udah gitu. Dan juga di sini lagi hujan nih gitu kan, jadi agak-agak sendu sedikit, tapi ya nikmatin aja gitu malam minggu, gak ada kerja gitu. Oke, langsung aja nih ya Kak. Boleh cerita lebih jauh nih Kak mengenai Kakak, educational background-nya seperti apa, terus karirnya dahulu bagaimana, kalian juga aktivitas saat ini dan sedikit ke personal life Kak. Oke, kalau gitu sebelumnya terima kasih banyak ya buat tim Ngopi Podcast untuk mengundang aku di sini. Dan aku di sini tidak hanya mewakili diri aku sendiri, tapi aku juga mewakili proyek yang saat ini aku sedang jalan ini. Tadi udah dijelaskan kalau misalnya proyeknya ini mungkin dikenal dengan nama Dika Indonesia atau memang sebuah platform atau program di mana pemuda bisa berkontribusi terhadap inklusi keuangan gitu. Nah, aku itu mungkin sedikit perkenalan juga ya. Kalau misalkan aku itu jurusannya akuntansi di Universitas Indonesia. Tapi ya entah kenapa aku nggak minat jadi akuntan atau auditor gitu ya, lucunya. Nggak tahu antara sayang atau gimana, tapi ya sama tidak tertarik gitu. Dan kebetulan selama kuliah dan setelah kuliah pun terlibat nih di sebuah organisasi pemuda gitu ya. Dan dari situ ya aku tertarik untuk mengeksplorasi lagi tentang potensi pemuda dan isu-isu sosial lainnya gitu. Dan yang paling penting adalah tentang pengembangan skill gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa tidak melanjutkan karir di akuntansi ya karena memang ya udah merasa nyaman dan ingin terjun ke bidang itu gitu. Dan di organisasi pemuda ini aku belajar banyak banget, dan salah satu pembelajaran ini aku syukurlah bisa dipercayai untuk terlibat dalam proyek ini gitu. Dan proyek ini pun sebenarnya udah mulai dari tahun 2018 ya, tapi aku baru bergabung secara full time itu di pertengahan tahun 2019 gitu. Pas banget di sini mungkin kalau teman-teman ada yang dengar tentang program Dika Indonesia atau rekrutmen atau program duta gitu ya, dan itu pun dimulainya pas banget saat aku baru bergabung di proyek ini gitu. Jadi pas aku bergabung di proyek ini langsung aku terlibat di program-program duta ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang aware gitu. Terus sih. Kemudian kalau untuk personal life aku itu tertarik nggak cuma sekedar tentang isu pemuda ya. Aku juga tertarik dengan seni budaya, sejarah, dan sebagainya gitu. Dan aku bersyukur banget kayak dikasih kesempatan buat bisa explore, karena aku memang dasarnya orang sangat penasaran ya gitu. Jadi makanya kayak emang nggak bisa cuma sekedar kayak ikutin yang blog ini aja, tapi mesti bisa coba ngelirik yang lain gitu kan. Kalau misalnya emang suka ya suka, kalau dia enjoy, dan bersyukur banget jadi kasih fasilitasnya untuk melakukan yang apa aku mau gitu. Dan makanya juga itu juga jadi salah satu motivasi aku buat untuk terlibat di proyek ini, karena ya
pemuda itu perlu punya fasilitas nggak sih kalau misalnya mereka mau explore belajar ya silakan gitu. Dan di sini mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut lagi ya tentang proyek ini gitu. Dan makanya di sini yang menjadi salah satu kesempatan aku buat bisa mewujudkan itu, buat nggak cuma buat aku juga, kan aku juga sini proyek ini belajar banyak, tapi juga buat teman-teman yang ingin belajar juga gitu. Itu aja dari aku perkenalannya gitu. Oke, keren banget ya Kak Oren ini, mulai dari educational background-nya, terus aktif juga di organisasi pemuda, hebat banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Oren ini sebagai koordinator Dika nih, apa sih tujuan dari adanya program Dika ini? Dan mungkin sekalian bisa dijelasin sedikit nih Kak, kira-kira apa aja nih program yang akan dilakukan Dika ke depannya? Oke, thank you. Nah, kalau untuk Dika sendiri mungkin aku bisa mulai dari awal mulanya kenapa Dika itu ada ya. Tadi kan aku ada sempat membahas nih tentang memberikan wadah untuk pemuda untuk berkontribusi dalam inklusi keuangan. Nah, sebelumnya inklusi keuangan ini yang pernah dengar teman-teman? Apa tuh inklusi keuangan? Ada yang ini pernah dengar sekilas atau mencoba mendebak apa itu arti inklusi keuangan gitu? Pengetahuan gitu bukan sih Kak? Pengetahuan. Oke. Untuk inklusi keuangan itu salah satunya yang apa ya, jadi bayangin aja kayak ada rumah gitu, ada rumah, ada atap, ada pondasi, ada pilar. Nah, pengetahuan atau literasi itu salah satu pilarnya nih gitu, itu yang membentuk inklusi keuangan. Tapi kan kalau rumah kan nggak cuma satu pilar doang dong, pasti ada banyak kan. Nah, dua pilar yang lain adalah akses dan juga perlindungan konsumen. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang inklusi keuangan, itu ada literasi keuangan, akses keuangan, dan juga perlindungan konsumen keuangan. Karena ya buat apa kalau kita pinter, jago, tapi kita nggak pakai aksesnya gitu kan, buat apa gitu, atau aksesnya nggak ada atau nggak berkualitas. Dan setelah itu kalau misalkan udah pakai, udah pinter, kalau misalkan banyak risiko ya buat apa gitu kan mana mau kita pakai motor yang motornya udah tua banget, kan itu risiko buat kita ya. Atau mungkin kita beli makanan tapi makanannya itu udah deket tanggal expired, ya itu ya terserah, tapi kan ya jangan sampai kita makanannya yang bisa menimbulkan risiko buat kita dong. Sama juga dengan produk keuangan gitu, kita tahu nih apa yang kita mau, kita tahu bagaimana cara pakainya, tapi kalau misalkan tidak terlindungi, tidak aman, apa gunanya juga. Makanya kenapa inklusi keuangan itu terdiri dari 3 hal tersebut gitu. Dan ini definisi dari World Bank. Nah, kemudian pasti negara Indonesia udah punya ya, udah mengetahui kondisinya tentang literasi, akses, dan juga perlindungan konsumennya seperti apa gitu. Tapi ada satu bagian yang cukup signifikan, tapi itu kayaknya kok rasanya kosong gitu. Nah, jadi di tahun 2019 itu ada strategi, tapi baru di tahun 2019 itu ada strategi inklusi keuangan khusus untuk pemuda gitu. Jadi sekitar 3 tahun setelah pemerintah sadarnya kita butuh inklusi keuangan. Buat apa? Buat perekonomian, buat kesejahteraan, sebagainya. Tapi baru tahun 2019 itu ada strategi untuk khusus pemuda gitu. Pemuda ini kan yang teman tahu hampir 1/4 dari populasi Indonesia ya. Kita ngomong tentang generasi 2030, 2045 itu semuanya adalah ya kamu atau teman-teman kamu yang kerjain tugas bareng, adik kelas kamu yang lagi mungkin nanti bakal masuk kuliah, dan aku juga gitu. Kita adalah bagian dari pemuda yang memang kan nanti yang bisa membantu menggerakkan negara Indonesia. Tapi kalau misalkan menggerakkan negara Indonesia, kalau kita nggak punya literasi keuangan, akses keuangan, dan kita tidak terlindungi sebagai konsumen keuangan atau pengguna produk keuangan, ya ambiar gitu ya. Ya maksudnya pasti akan ada muncul risiko-risiko dan situasi-situasi yang tidak diinginkan gitu. Nah dari situ makanya dan dari situ kan udah ada nih bahwa ada kebutuhan bahwa kita harus meningkatkan inklusi keuangan, kemudian baru kita butuh meningkatkan inklusi keuangan untuk pemuda gitu. Nah, Dika ini hadir sebagai wadah untuk memberikan platform bagi pemuda yang ingin berkontribusi dalam inklusi keuangan. Itu karena yang paling penting yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar program yang bagus, produk yang bagus, tapi juga partisipasi dari pemudanya gitu. Nah, tadi juga sempat ditanya nih tentang program-program ke depan seperti apa. Jadi mungkin di sini bukan lebih ke program ya, lebih ke kegiatan. Contoh kegiatan itu ada apa aja? Yang pertama adalah riset gitu. Nah, dan
kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu ya, ada survei OJK atau indeks inklusi atau indeks literasi. Nah, itu kan survei skala nasional ya, di mana pemerintah ingin tahu nih kondisi saat ini seperti apa agar bisa membangun strategi yang lebih baik gitu. Nah, begitu juga dengan pemuda. Pemuda ini kan kita perlu tahu dong kondisi pemuda seperti apa. Aku pengen tahu kondisinya Dewi sama Nabila ini seperti apa aspirasi kalian, apa kondisi kalian, apa tantangan yang kalian hadapi. Dan mungkin di sini teman-teman ada yang dari Magelang, ada yang dari Probolinggo tadi ya, sempat nanya-nanya sedikit. Nah, bagaimana teman-teman ada di Manado, ada di Papua, dan ada di Lok Sumawe Aceh gitu kan. Indonesia itu kan luas banget ya, makanya kenapa kita butuh satu jaringan pemuda yang memang aktif. Ya, biar gimana caranya kita bisa memahami pemuda yang lebih baik gitu. Karena kan pemuda nggak cuma sekedar kayak yang di kota Jakarta, nggak cuma di Bogor, nggak cuma yang kuliah, tapi banyak banget. Makanya kenapa? Yang pertama adalah tentang riset gitu. Yang kedua adalah pasti edukasi, udah pasti. Mungkin di sini teman-teman, seperti yang teman-teman kan lakukan sekarang ini gitu kan, teman-teman mengadakan podcast ini buat sharing informasi, sharing pengalaman, ya sama juga dengan bisa dilakukan oleh teman-teman Dika, bahwa ya kami juga ingin nih sharing pengalaman dan sharing informasi yang mungkin barangkali berguna buat teman-teman yang lain gitu. We're not saying kalau misalkan edukasi atau informasi yang diberikan Dika itu yang the best atau paling bagus, enggak, tapi di sini adalah menjadi stimulus saja buat teman-teman. Kalau misalnya mencari informasi ya silakan cari informasinya gitu. Kemudian yang selain edukasi juga tentang ini mungkin lebih karena advokasi ini kan campur aduk ya, bisa dari media sosial, kampanye, terus kemudian juga ada elemen riset juga, tapi mungkin advokasi ini lebih ke bagaimana cara mengkomunikasikan satu isu atau satu permasalahan atau satu rekomendasi yang kiranya bisa membantu meringankan beban pemuda dan pemerintah gitu di advokasi ini. Jadi kayak seperti isu perlindungan konsumen, karena kan mungkin barangkali teman-teman di sini mungkin ada pernah dengar ya tentang kayak penipuan atau investasi bodong. Nah, ini kan perlu diadvokasikan nih, apa yang perlu diadvokasikan? Yang perlu diadvokasikan adalah A, B, dan C gitu. Jadi itu menjadi hal yang menarik karena ya jangan sampai yang cuma bersuara cuma orang itu aja gitu. Kita pemuda sebagai pemangku kepentingan negara, kita juga harus bisa bersuara. Kita harus bisa menyampaikan concern kita apa dan kira-kira apa yang kita mau gitu. Jadi itu advokasi. Kemudian yang keempat juga mungkin pemuda itu kan banyak ide ya, banyak banget ide-idenya yang keren-keren, dan kenapa nggak coba ditampung gitu kan. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar untuk mengembangkan ide ya kenapa juga teman-teman ini tidak dibantu untuk difasilitasi agar bisa membuatkan ide gitu. Karena kan siapa tahu gitu ya, ide itu kan bisa lahir dari karena memang orang udah punya skill dan pengalaman, tapi bisa juga lahir dari orang yang masih belajar gitu. Jadi ide-ide brilian di sektor keuangan pun juga sesuatu yang kita juga pengen coba gali nih gitu. Jangan sampai inovasi itu cuma hanya berpusat di ya seperti yang tahu di Jakarta terus gitu ya, atau dari luar negeri datang kemari. Kenapa? Datangnya dari berbagai daerah Indonesia gitu. Jadi mungkin 4 itu ya. Jadi ada riset, ada edukasi, ada advokasi, dan juga ada inovasi gitu. Itu aja sih sekilas Dika ya, dan awal mulanya dan kedepannya itu aktivitasnya apa aja sih gitu. Wah, menarik banget tadi. Ada riset, edukasi, advokasi, sama yang terakhir ada inovasi ya, Kak? Oke, lanjut nih, Kak. Menurut Kakak, apa sih permasalahan utama terkait masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di tanah air, khususnya bagi pemuda di Indonesia, Kak? Oke. Kalau misalkan dari indeksnya ya, berarti secara kuantitatif nih, indeks inklusi itu surprisingly oke ya, itu di atas 70%. Dibandingkan dengan indeks literasi. Tadi kan kalau inklusi itu kan mencakup banyak hal ya, termasuk penggunaan akses. Kalau literasi itu memang udah literasi, seberapa tahu sih kita tentang satu produk keuangan, dan produk keuangan tidak hanya sekedar tabungan ya, dan tidak hanya sekedar mengelola keuangan, tapi juga mengelola pajak, dana pensiun, aset kekayaan, terus asuransi, risiko, dan sebagainya. Jadi banyak banget gitu kan. Mungkin kalau misalkan diajarin pas kuliah tuh mungkin ya berapa semester gitu. Sekarang mungkin teman-teman kalau ada yang pernah lihat kursus perencanaan keuangan tuh kayak 40 menit aja udah banyak banget informasinya gitu kan, dengan cukup gitu. Dan itu menjadi salah satu problem gitu kan, di mana banyak banget yang kita harus ketahui, tapi tuh
apa ya, informasinya itu terbatas, dan kalau misalkan informasinya ada pun barangkali belum tentu sampai ke semua orang gitu kan. Contohnya deh misalkan kayak buku gitu kan, buku kalau misalnya kita pas kuliah ya ada sih dikasih gitu kan, tapi kan apa kita baca semuanya gitu kan, berarti kan permasalahan ada informasi itu bisa diserap atau tidak gitu kan. Nggak mungkin dong kita baca halaman 1 sampai 200 sekaligus gitu kan. Dan kita ada butuh suplemennya apa mungkin kayak PPT gitu kan. PPT kan membantu kita buat ikut tahu nih kira-kira apa nih bahas sih gitu. Tapi mungkin nggak semua orang bisa belajar dengan PowerPoint. Ada orang yang mesti diajarin sama teman langsung, ada orang harus sama praktek dan sebagainya. Sama juga dengan literasi keuangan gitu. Literasi keuangan tidak hanya bisa diajarkan di sekolah gitu kan atau di kuliah. Bahkan buat teman-teman yang jurusan manajemen atau ekonomi kan beruntung ya mereka bisa belajar setidaknya berapalah bagian-bagian dari literasi keuangan kayak tentang investasi dan sebagainya gitu, atau akuntansi mungkin belajar tentang laporan keuangan dan sebagainya. Tapi kan buat teman-teman yang jurusan teknik pertanian, teknik sipil, kesehatan masyarakat, kan belum tentu mereka punya mata kuliah itu kan, unless mereka pindah fakultas, ambil mata kuliah lain gitu kan, kalau misalnya bisa gitu. Jadi mungkin sebelum kita bicara tentang inklusi, mungkin kita belajar literasi, dan literasi saat ini adalah tantangannya ya itu gitu kan, kayak pendidikannya itu belum nyampe dan belum merata gitu, masih banyak banget latar belakangnya, dan kesannya tuh literasi itu tuh dipelajari sendiri, digapai sendiri, padahal tuh sebenarnya bisa loh literasi itu benar-benar kayak dibimbing dari awal. Jadi tuh ketika kita udah gede nih, udah seumur kuliah gitu ya, kita sama-sama emang udah, ya emang kita tahu semuanya gitu, kita nggak perlu ngejar, kita nggak perlu ikut webinar ini tuh, karena memang kita udah paham gitu kan, kita cuma tinggal menjalankan saja gitu kan. Kayak ibaratnya kayak jadi SKS nggak sih sekarang kesannya gitu ya, kayak orang-orang tiba-tiba ngomong kayak saham-saham blue chip, terus orang-orang ngomong kayak ayo kita ambil obligasi negara aja gitu kan ya, kayak tiba-tiba tuh kayak banyak banget gimana tuh, belum lagi belakangan kripto gitu kan, kayak wah apaan nih gitu kan. Ya coba kalau misalnya kita 3 tahun lalu kita udah coba belajar, mungkin sekarang kayak oh kripto oke, gitu, oh investasi apa nih kayak menarik deh, kayak enggak jadi kan kesana lebih punya dengan wawasan itu lebih lebih tenang dikit ya, lebih bisa membuat keputusan lebih baik, karena kan ya kita informasinya kita dari awal udah lama, dan what we need to do for now adalah cuma tinggal menjalankan aja gitu, nggak harus kayak buru-buru ngambil semuanya gitu kan. Jadi itu tuh literasi gitu, jadi kayak kurang merata gitu. Kemudian selain dari literasi pun juga tentang akses keuangan. Akses keuangan ini juga salah satu yang memang menjadi salah satu tantangan yang sangat besar gitu. Dan ketika aku bilang tentang akses keuangan ini, mungkin gak cuma sekedar tabungan aja ya. Tabungan itu mungkin rata-rata orang udah pada aware, jadi ya kesana tuh kayak ya maybe there's nothing wrong with akses keuangan dalam bentuk bank gitu ya. Mungkin ada beberapa kasus-kasus yang sangat memprihatinkan ya, tapi in general orang-orang mungkin lebih nyaman menggunakan tabungan atau untuk transfer gitu ya. Tapi kan akses keuangan ada asuransi, ada investasi, dan juga ada bentuk-bentuk aset lain gitu kan, seperti emas dan sebagainya. Ini tuh kan menjadi salah satu fasilitas biar kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat bisa memanfaatkan untuk keuntungan kita sendiri gitu kan ya, gitu, bukan buat orang lain, tapi buat keuntungan diri kita dulu paling penting gitu, buat kita manfaatkan. Nah, akses keuangan ini pun juga saat ini masih beragam gitu ya. Ada yang memang kalau kita di kota mungkin kita nggak gitu merasakan ya, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang ada di desa atau di luar Pulau Jawa mungkin kentara banget perbedaannya dari hal infrastruktur internet gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang pernah pakai transfer lewat aplikasi gitu ya, mungkin kayak oh ya udah gampang gitu. Tapi kalau misalkan begitu listrik mati, kuota habis, nah itu kayak wah mau transfer nih nggak bisa transfer gitu kan ya, itu aja baru satu kali kebutuhan aja itu nggak penuhi, nanti kita udah panik gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang ada di luar sana yang internetnya mungkin nggak sebagus di Pulau Jawa gitu ya gimana cara mereka bisa mau keep up gitu ya, mereka mau ada transaksi jualan ini itu tapi kayak ditransfer ya kayak, tapi ya internetnya nggak ada ya, gimana caranya bisa melakukan transaksinya gitu kan. Selain itu juga produk-produk ini mungkin
masih banyak ditakuti ya. Ditakuti ini bukan berarti, bisa berarti karena literasinya memang masih belum cukup, tapi juga bisa berarti memang produknya sendiri memang belum bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bilang produk orang-orang masih ragu menggunakan produk keuangan, ya jangan disalahkan konsumen, itu jangan salahkan penyedianya, ya dua-duanya mungkin barangkali bisa menjadi alasan kenapa produk keuangan itu jadi digunakan gitu. Kalau misalnya rasa takut, ya itu berkaitan dengan literasi deh ya, itu memang kita harus coba lebih mencari informasi, mengenalkan lebih kenal dikit, dan sehingga kita lebih confident. Kuncinya dari literasi ini adalah confident ya. Buat apa kita tahu kalau misalnya kita nggak confident untuk membuat keputusan dari yang kita tahu gitu. Nah, kalau misalkan bicara tentang kualitas produk keuangannya, dari penyediaannya atau dari regulasinya, nah ini hal yang cukup rumit gitu ya, karena kan pertama regulasinya aja ada banyak gitu kan, ada banyak pun belum tentu bisa mendukung semua jenis atau semua produk gitu ya, karena balik lagi produk keuangan itu berevolusi loh, bukan dalam hitungan dekade, tapi dalam hitungan tahun, bahkan dalam hitungan bulan gitu. 2 tahun lalu muncul B, terus tahun ini muncul A gitu ya. 3 bulan lalu mungkin ini masih baru desas-desus nih, terus barusan kemarin banget launching gitu kan. Sangat cepet banget pertumbuhannya gitu. Jadi makanya kenapa di satu sisi regulasinya itu belum tentu bisa keep up dengan perkembangannya gitu kan. Pentingnya apa sih regulasi? Regulasi ini kan buat menjaga gitu kan, biar bisa ada konsekuensi kalau misalkan ada yang produk atau penyedia jasa keuangan tidak bertanggung jawab. Regulasi itu juga tujuannya adalah memberikan rasa aman gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan ada sesuatu ya ada satpamnya deh. Kalau misalkan ada satpam, kita naruh barang, nitip barang enak gitu ya, kan bisa dipercaya gitu ya. Kemudian juga selain itu dari kualitas produknya sendiri juga mungkin ini berkaitan dengan kata inklusi ya. Inklusi itu kan berarti kan mencakup semua orang ya. Tapi kenyataannya orang-orang itu belum tentu bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan akses keuangannya. Misalkan karena persyaratan nih, karena kan ada nih beberapa dari teman-teman kita mungkin barangkali KTP-nya hilang, atau mungkin nggak KTP deh, mungkin misalkan barangkali kalau buat teman-teman yang pengen mengajukan modal pinjaman atau pinjaman apapun deh gitu kan, butuh beberapa berkas dokumen, kadang-kadang mungkin barangkali kayak kurang satu aja tuh nggak bisa dikasih pinjaman gitu, karena ini kan sangat unfortunate ya buat teman-teman yang karena situasinya tidak punya dokumen. Contohnya misalkan akta tanah gitu. Ini juga suatu hal yang aku baru pelajarin ya kalau misalnya di proyek ini. Kalau misalkan petani itu kalau misalkan mereka mau pinjaman, salah satu jaminannya adalah kan tanah mereka ya kan, buat beli pupuk, buat beli peralatan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tanahnya itu bukan tanah punya dia, gimana dong? Kan jaminannya bukan jaminan dia dong. Tanahnya itu punya ayahnya, gimana dong? Kan itu bukan jaminan atas sama dia gitu. Kan di Indonesia itu ada petani yang dia memang bertani karena dikasih tanahnya atau dikasih pinjam tanahnya sama orang lain gitu. Nah, jadi gimana caranya dia kasih pinjaman gitu kan. Padahal kalau misalnya nggak ada pinjaman itu dia nggak bisa produktif. Contohnya seperti itu gitu. Dan ini ya sebagai negara agrikultur ya pasti petani ini banyaklah isunya gitu. Tapi entah kenapa masih terbatas akses keuangan untuk mereka gitu. Makanya kenapa di sini tidak hanya sekedar literasi, tidak hanya sekedar perlindungan, tapi juga seterbuka apa sih satu akses keuangan gitu. Terbuka ini bukan berarti dengan mudah buat semuanya ambil ya, bukan dengan mudah semua orang itu bisa pakai gitu. Setidaknya dikasih kesempatan buat coba gitu. Kalau misalkan dari step pertama aja udah nggak bisa ya kasihan kan ya. Coba deh dikasih konsiderasi tahap 2, tahap 3. Jadi kan setidaknya ada effort buat gimana caranya memberikan yang terbaik gitu. Itu sih sebenarnya tantangan inklusi keuangan Indonesia tadinya yang menurut aku dan dari yang sudah pelajari juga gitu. Oke, setuju banget sama Kak Oren terkait permasalahan utama rendahnya tingkat inklusi keuangan nih. Contohnya tadi kayak misalnya banyak yang harus kita ketahui tapi informasinya terbatas. Terus juga literasi yang kurang merata kan sangat berpengaruh juga tuh. Nah, berdasarkan permasalahan tadi nih Kak, menurut Kakak solusi utama yang bisa dilakukan apa aja sih Kak untuk mendorong tingkat inklusi keuangan di tanah air ini? Dan kira-kira peran Dika dalam hal ini tuh apa aja ya Kak? Oke. Jadi itu tadi inklusi keuangan itu isunya cukup luas ya tadi ya, banyak mana-mana ya. Ada yang dari literasi sampai petani juga gitu kan.
Makanya di sini yang paling penting adalah mungkin kita mulai dari yang dari atas dulu deh ya, karena kan kalau misalnya kita bicara tentang solusi, mungkin kita mengarahnya ke pemerintah ya, karena memang yang mereka yang punya power, mereka punya resources, mereka punya reach yang cukup gitu untuk bisa menggerakkan sesuatu untuk terjadi gitu. Mungkin kalau dari pemerintah pasti adalah ya memiliki strategi dan program memang menyasar segmen-segmen yang memang belum terinklusi gitu. Dan berkali kita bicara tentang inklusi keuangan. Ya bukan hanya sekedar masyarakat di kota atau masyarakat menengah ke atas, ya harus semuanya gitu, menengah ke bawah, yang ada di desa, yang ada di luar pulau, bahkan daerah terpencil pun yang ada di pulau yang mungkin kayak mesti ada 3 atau 4 jam naik kapal gitu ya, daerah termasuk orang-orang yang tinggal di situ juga harus terinklusi secara keuangan gitu, harus memiliki literasi, akses dan terlindungi sebagai konsumen keuangan gitu. Dan program ini pun sudah banyak ya macam-macam ya, kayak dan ini pun sudah diadaptasi oleh berbagai banyak penyedia jasa keuangan, baik itu bank atau non bank. Mungkin kalau teman-teman tahu namanya Otoritas Jasa Keuangan, itu sebagai lembaga pemerintah memang berfungsi untuk memonitori dan mengawasi ya lembaga-lembaga keuangan ini gitu kan. Kalau bank berarti diawasi oleh Bank Indonesia, tapi kalau misalnya kayak asuransi, investasi, reksadana, fintech itu jatuhnya ranahnya adalah OJK gitu, Otoritas Jasa Keuangan. Dan dari sinergi OJK, BI, Kementerian Keuangan dan sebagainya itu pun juga sesuatu yang sudah sangat positif ya, karena kan kalau misalkan pemerintah tidak bersinergi ya apa jadinya kita di masyarakat gitu kan. Pertama itu. Strategi pun juga ada. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan 2012 itu ada wake up call, kita butuh strategi nasional inklusi keuangan gitu kan. Nasional, baru nasionalnya. Tapi lambat laun ada strategi khusus untuk pemuda. Pemuda aja demografinya banyak ya. Ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah, itu aja udah banyak banget gitu. Selain pemuda ada juga untuk penyandang disabilitas gitu. Balik lagi penyandang disabilitas itu juga sangat beragam, heterogen gitu, banyak banget isu-isunya, dan mereka pun juga memiliki isunya seperti misalkan contohnya kalau misalkan maaf ya bagi yang tunanetra gitu kan, bagi yang buta kan mereka kalau ke bank mereka tidak bisa melakukan tanda tangan gitu kan, atau dia tidak bisa membaca dokumen yang diserahkan oleh teller. Nah itu gimana caranya menangani nasabah seperti itu, yang memiliki kondisi seperti itu gitu kan. Hal ini yang perlu ya kalau misalkan karena memang keterbatasan fisik itu mereka tidak bisa melakukan akses keuangan karena nasabah, karena tellernya atau customer service-nya tidak bisa mengakomodasi mereka, kan kasihan, berarti itu kan tidak terinklusi gitu. Jadi itu penyandang disabilitas. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ada strategi khusus untuk perempuan juga gitu. Jadi buat teman-teman nih perempuan, ya, pemerintah juga memiliki strategi untuk perempuan. Jadi karena pasti perempuan itu memiliki banyak latar belakangnya. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi pengusaha gitu. Dan yang pastinya tidak bisa disamaratakan dengan yang laki-laki atau yang pria gitu. Jadi makanya ada strategi perempuan. Jadi ya secara keseluruhan ini memang udah banyak konsep, udah banyak ide, tinggal diimplementasikan gitu. Nah implementasinya kadang mungkin belum tentu sampai ke target itu, mungkin belum tentu secara merata ya. Nah disinilah peran dari penyedia jasa keuangan dan juga pemuda gitu. Menurut aku intinya adalah yang penting partisipasi gitu, entah partisipasi dalam program pemerintah, partisipasi dalam dalam bentuk kolaborasi dengan penyedia jasa keuangan, atau mungkin barangkali ya kita berkolaborasi dengan sesama pemuda yang lain gitu kan. Yang penting adalah partisipasi, dan partisipasi ini ya mungkin tidak hanya sudah kayak memforward berita bagus gitu kan, atau kita sekedar kayak menunjukkan dukungan. Partisipasi ini ya memang benar-benar ditujukan dengan tindakan gitu kan. Kayak teman-teman sekarang, teman-teman membuat mengundang aku nih buat take podcast ini. Jadi podcast ini bisa dibagi ke teman-teman yang lain buat belajar, terus buat tindakan gitu. Jadi memang kalau teman-teman ingin memberikan informasi atau inspirasi buat teman-teman, ya teman-teman lakukan gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang ingin melakukan riset, ingin mendalami isunya, ya oke, lakukan, kita coba lakukan bareng-bareng gitu kan. Jadi memang yang penting partisipasi itu gitu. Jadi di akhir pun juga sudah kayak pemerintah kayak ya udah jalanin program-program, tapi kita nggak tahu programnya apa, kita nggak menyumbang ide, kita tidak membantu melaksanakannya itu gitu.
Nggak usah jauh-jauh deh kalau misalkan teman-teman nih someday bakal kerja di bank, bakal kerja di fintech, startup gitu kan. Pasti kan teman-teman tidak hanya bekerja untuk tempat kerja kalian kan, teman-teman juga akan bekerja untuk pemerintah dan mengabdi kepada masyarakat gitu. Ya pasti dari itu aja teman-teman mesti tahu dong kayak kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sih gitu kan. Teman-teman mesti tahu apa yang dicapai oleh pemerintah dan dari tempat kerja kalian, dari apa yang dari apa yang kalian lakukan ketika kalian sudah kerja nanti itu kan berkaitan untuk masyarakat juga untuk pencapaian target dari negara gitu pasti itu kan walaupun memang teman-teman kerjanya udah sama bos di perusahaan tapi secara tidak langsung teman-teman itu berkontribusi terhadap pencapaian dari cita-cita negara itu adalah kemakmuran masyarakat gitu. Jadi daripada nunggu sampai kerja dulu sampai bertahun-tahun kenapa kita mulai dari sekarang dulu sebagai mahasiswa gitu. Riset kekecilan, terus bantuin ngadain edukasi, kemudian juga atau mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti entrepreneurship juga itu menjadi salah satu bentuk partisipasi pemuda gitu kan dalam meningkatkan inklusi keuangan gitu. Itu sih kalau menurut aku ya teman-teman ya, gitu. Itu solusinya. Banyak banget aku yakin dan mungkin kalau misalnya kita bicara solusi itu bisa berjam-jam ya gitu, tapi sekilas mungkin intinya yang paling mau aku tekankan on behalf of Dika Indonesia juga adalah partisipasinya gitu. Jadi itu kata kuncinya gitu. Oke, lanjut nih Kak, ngomongin program Dika kan ada yang buat pemuda-pemuda gitu. Nah, bagaimana nih Kak, bagi kami sebagai mahasiswa yang tertarik buat ikut program Dika tersebut, terus persyaratannya itu apa aja Kak, tahap-tahapannya juga, ataupun hal-hal yang harus mahasiswa-mahasiswa persiapkan gitu Kak, buat ikut program Dika tersebut. Oke, thank you. Untuk persyaratannya itu informasinya mungkin bisa ke Instagram Indonesia ya, @dika_indonesia, DIKA Indonesia gitu. Di sana sudah ada. Nanti kalau misalkan ada informasi yang bisa kami forward juga nanti bisa kami forward ya gitu. Jadi terima kasih buat bertanya. Kalau untuk persyaratannya sendiri, tipikal ya tidak berat-berat kok gitu ya. Seperti biasa mungkin teman-teman yang udah pernah bergabung kegiatan panitia ya, kayak dari akademik, pengalaman, kemudian yang pasti latar belakang bukan menjadi satu isu ya, karena di sini balik lagi kata kuncinya adalah inklusi, jadi se-diverse mungkin karena ya pasti dari tiap latar belakang, tiap daerah, tiap individu memiliki perspektif yang beda-beda gitu kan, jadi makanya tidak terbatas latar belakang seperti apa. Tapi memang kalau misalkan sudah memiliki pengalaman atau memiliki sudah pernah setidaknya belajar sedikit tentang literasi keuangan pun akan membantu banget nih. Tapi kalau misalkan belum pernah ya don't worry, nggak apa-apa tuh juga sama-sama belajar gitu. Kemudian selain itu juga pasti pengalaman yang relevan ya gitu. Tapi di sini pengalaman juga kita tidak hanya sekedar untuk untuk mencari tahu aja kira-kira nanti programnya bisa didesain seperti apa buat teman-teman. Jadi bukan sekedar untuk seleksi tapi buat kedepannya misalkan teman-teman ada yang masih butuh pengalaman di A nih, oke kita kan arahkan untuk mendapatkan pengalaman di A seperti itu gitu. Jadi untuk persyaratan semoga tidak ketat-ketat banget ya. So far masih oke-oke aja kok gitu dan bersyukur banget banyak teman-teman dari berbagai daerah, nggak cuma di Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek juga memang seru aja gitu kan, kayak bisa sharing bareng mereka, bisa kerja bareng sama mereka gitu. Kemudian untuk proses biasa sih ada daftar Google Form. Di Google Form itu sudah bisa menyantumkan banyak informasi ya dari tentang akademik, pribadi, motivasi dan sebagainya gitu. Cuma mungkin selain dari yang persyaratan teknis gitu ya atau proses, mungkin yang perlu perhatikan adalah seperti yang tadi bilang tadi ya, ada yang ingin di-emphasize adalah partisipasinya gitu. Jadi kalau misalkan berharap kayak belajar doang ya jangan di sini. Kalau belajar doang ya ada kok platform kalau misalkan untuk belajar aja gitu. Ada kursus, ada sertifikasinya yang mungkin barangkali bisa sesuai sama kamu. Tapi kalau misalkan ingin berpartisipasi, ingin mencoba nih mengeksplor kira-kira tuh aku tuh bisa apa lagi ya, kira-kira tuh kita bisa apa lagi sih, mungkin program ini bisa nih dikonsider buat teman-teman kayak gitu. Apalagi
lagi kuliah online kan ya, kita nggak bisa ketemu dan sebagainya. Mungkin barangkali sesekali boleh lah ya kayak ketemu sama dari teman-teman dari provinsi lain gitu kan. Atau juga mungkin barangkali mencoba dari kegiatan di luar kampus gitu. Jadi itu sih dari aku ya, dari Dika Indonesia. Oke, nah gitu ya Sobat Ngulik. Jadi kalau kalian tertarik dengan program Dika ini, kalian harus mempersiapkan hal-hal yang udah disebutin Kak Oren tadi nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait requirement seperti apa. Nah, sekarang boleh dong Kak share tentang apa aja sih benefit yang akan didapat dari Dika ini biar teman-teman tuh makin tertarik buat join program Dika. Oke, benefitnya yang paling pertama itu tadi ya, apa namanya, kayak kaset rusak, maaf ya guys ya. Kayak kaset rusak itu apa namanya, partisipasi gitu. Salah satu sebenarnya gini kan dari awal project itu kan rencana sebenarnya gini ya, untuk awal dari inisiatif itu sebenarnya dari riset gitu kan, dari studi skala nasional untuk pemuda gitu. Nggak pernah tuh kepikiran bahwa akan melakukan hal-hal seperti ini gitu. Tapi dari situ project ini belajar bahwa memang sepertinya itu pemuda itu antusias banget loh kalau misalkan bisa diajak terlibat nih untuk pembangunan negara gitu kan ya. Karena selama ini kan kayak kita kuliah terus bagusin IP, terus cari pengalaman, bagusin CV, terus sudah selesai gitu. Kalau misalkan sesuatu yang mungkin buat sebagian orang ini cukup berarti gitu, cukup menarik untuk mereka, ya salah satunya adalah ini gitu kan, bisa berkontribusi terhadap strategi nasional keuangan inklusif untuk pemuda gitu. Kalau teman-teman ada yang tertarik gitu. Kemudian yang kedua benefitnya ya apa ya? Balik lagi nih bukan seperti kursus keuangan ya, tapi memang ada banyak hal yang memang kita akan upayakan untuk deliver ke teman-teman siapapun yang bergabung, tidak hanya berkaitan dengan literasi keuangan, tapi juga tentang akses keuangan, tapi juga tentang sektor keuangan gitu kan. Kan kalau misalkan sebagai mahasiswa kan kita lagi mengeksplorasi ya gitu kan, yang kayak wah kira-kira apa nih yang ada di luar sana gitu. Tapi kadang mungkin kita belum tentu dikasih kesempatan buat bereksplor nih gitu. Aku pun dulu pas aku masih kuliah juga begitu gitu kan, kayak fintech tuh apa sih gitu kan, nggak ada tuh yang jelasin tentang aku fintech tuh apa gitu. Nggak ada tuh yang jelasin tentang oh ya ini tuh ada prospek di sini loh, tuh nggak ada gitu. Semua tuh bilang ya udah kayak kamu gini aja, ikutin yang lain aja gitu, tapi kita nggak bisa ngeliat peluang lain gitu. Jadi mungkin yang kedua adalah itu gitu ya, buat apa namanya membantu membuka apa namanya wawasan, pengalaman dan juga jejaring juga, karena kayak bilang tadi di sini nggak cuma sekedar teman-teman di satu kota tapi juga dari berbagai daerah gitu. Dan juga apa namanya ini ada juga alumni program ini ya, kayak dari Finsights, terus juga seperti salah satu dari teman kalian di sini juga ada yang apa namanya pernah bergabung dengan Dika gitu kan. Jadi pasti tidak hanya sekedar yang teman-teman seumuran, tapi juga yang dari lintas umur pun juga ada gitu kan. Gitu. Kemudian yang terakhir benefitnya mungkin apa ya? Ini mungkin jadi satu kesempatan gitu kan, dan itu memang ya apa namanya sorry ya kalau misalnya sana menjual, tapi ya, ini adalah sesuatu yang memang kita sedang ingin upayakan gitu kan buat bagi gunakan platformnya gitu. Kalau misalkan cocok boleh dipakai, tapi kalau misalkan tidak ya nggak apa-apa gitu. Dan buat yang merasa cocok ya, ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk apa ya, tadi sebenarnya tadi bereksplorasi gitu kan. Belum nggak banyak opportunity di luar sana yang apa namanya memberikan kesempatan buat pemuda itu bereksplorasi gitu kan. Di sini contohnya aja ada beberapa teman-teman yang melakukan riset sesuai dengan topik yang memang dia pengenkan gitu. Jadi kalau aku tertarik ini ya udah silakan eksplor saja gitu, coba belajar dari situ. Jadi tidak hanya sedar kayak oh ya kita melakukan satu A B C D, ya tentu ada yang mungkin ada instruksi, tapi luar dari itu silakan untuk eksplorasi gitu. Dan kami menampung ide, kami sangat mengencourage apa namanya perspektif-perspektif sangat beragam dari teman-teman muda gitu. Jadi sih dari aku gitu. Wah, banyak juga tuh teman-teman benefitnya. Mungkin abis dengerin ini Sobat Ngulik jadi makin tertarik nih buat join di program Dika. Oke, lanjut nih Kak.
Mungkin dari teman-teman mahasiswa juga ada yang masih bingung nih menyikapi mengenai rencana keuangan yang harus dimulai dari mana. Mungkin Kak Auren bisa kasih Sobat Ngulik tips nih, bagaimana cara untuk memulai melakukan perencanaan keuangan yang dimulai dari diri sendiri dulu, Kak. Apa perencanaan keuangan ya. Ini apalagi sebagai mahasiswa ya. Dan balik lagi, andai dulu aku tahu tentang ini gitu ya. Gitu. Jadi keren banget kalau teman-teman udah coba belajar cari tahu dari sekarang gitu ya. Dan terima kasih banget buat teman-teman Ngopi Podcast buat menanyakan ini gitu ya, karena biar teman-teman lain bisa aware juga gitu. Nah, buat Sobat Ngulik nih, kalau misalnya rencana keuangan itu yang pasti adalah tahu dulu tujuannya apa gitu ya. Mungkin udah banyak di luar sana yang suka mulai dari situ ya, tahu dulu tujuan apa dan bedakan kebutuhan sama keinginan gitu. Tapi tujuan ini kan perlu proses untuk merefleksikan diri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu tujuannya apa ya, don't worry. Kalau misalkan teman-teman tujuannya berubah, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan namanya juga hidup ya gitu kan. Mungkin yang kita mau bulan ini sama bulan depan barangkali beda. Ya sama aja, hidup 1 tahun, 2 tahun depan, atau 5 tahun depan barangkali berbeda situasinya gitu. Jadi jangan terlalu terpaku. Ya, it's good to have tujuan keuangan yang sangat bagus, tapi be fleksibel gitu, jangan kaku gitu, karena kita harus mengikuti kondisi keuangan dan kondisi yang ada sekitar kita gitu. Yang kedua adalah rajin-rajin dari peluang sih menurut aku ya, karena peluang ini tidak hanya sekedar untuk peluang menambah uang ya atau menambah pendapatan bagus, tapi peluang ini lebih ke peluang belajar dan peluang untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu. Balik lagi di sini informasi belajar pun menurut aku sudah banyak banget sih ya, hampir tiap hari tuh mungkin barangkali ada webinar kali ya, dari sini dari sana oleh siapa banyak banget, dan patut disyukuri gitu, karena mungkin barangkali 5 tahun lalu pun nggak ada gitu, mungkin baru bisa diajarin pas kalau ada seminar yang datang ke kampus. Tapi kalau misalkan online dari influencer, dari teman-teman pun barangkali belum ada yang bisa sharing seperti itu gitu. Jadi manfaatkan peluang seperti itu gitu. Yang ketiga adalah menurut aku jangan keuangan itu sesuatu yang rumit ya, tapi itu rumit karena kita mikirnya udah rumit duluan. Kalau ini mungkin teman-teman yang merasakan gitu ya, kayaknya kok ribet banget ya mikirin duit gitu, karena ini segala macam, kayak bisa lebih mudah nggak sih, atau nggak mau ambil pusing deh, aku ini aja deh, gampang aja gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan produk keuangan itu adalah ya produk gitu kan. Kita bisa milih nih mau makan nasi Padang atau makan mie ayam gitu. Kita bisa milih kita mau naik motor atau naik angkot. Kita bisa milih mau pakai provider A atau pakai provider B. Kita bisa milih kita mau naik transportasi online dari yang C atau yang D gitu kan. Ya sama aja dengan produk keuangan gitu kan. Produk keuangan itu kan informasinya ada di sana. Kalau kita merasa kurang ya kita bisa minta. Kalau kita informasinya nggak ada ya kita nggak usah percaya gitu kan, ngapain gitu. Kalau ada orang pakai ya oke, kita bisa coba belajar dari mereka, tapi bukan berarti kita harus ikutin mereka dong gitu. Kemudian juga yang terakhir adalah, yang penting adalah percaya diri sama keputusan yang dibuat gitu. Itu dan percaya diri sama keputusan itu harus menjadi tujuan utama menurut aku. Karena apa gunanya kita punya perencanaan keuangan yang sangat detail, realistis dan sebagainya. Kita punya banyak informasi, tapi ujungnya kita nggak cara kita gitu kan. Jadi yang penting adalah justru yang nyaman dan yang nyaman sampai kita bisa percaya memang kita pengen lakukan gitu. Apalagi dalam rencana keuangannya gitu. Dan yang tidak bisa dipungkiri adalah rencana keuangan ini berkaitan dengan rencana karir ya, udah pasti, apalagi sebagai mahasiswa gitu kan. Ya, karena kan salah satu aspek utama rencana keuangan adalah ada duitnya nggak gitu, karena duitnya cukup nggak buat ditabung, buat dialokasikan gitu. Jadi pasti jangan lupa untuk investasi terhadap diri sendiri gitu, dari skill, dari networking, karena siapa tahu itu malah bisa membantu mencapai tujuan keuangan sesuai dengan rencana keuangan teman-teman gitu. Mungkin itu aja dari aku ya, sekilas tentang tips-tips buat sob. Tapi yang paling penting adalah mau cari pengalaman bisa dari siapapun. Tapi kalau mau ilmu
atau mungkin sekredibel mungkin, lebih baik teman-teman cari sumber yang memang juga kredibel gitu. Misalkan dari financial planner atau dari lembaga keuangan atau materi-materi yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan atau dari materi dari OJK. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan informasi, jangan sampai kita malah percaya sama kita malah mengabaikan informasi yang jauh lebih kredibel gitu. Itu aja sih dari aku ya. Oke, Kak. Wah, tips-tipsnya bagus banget nih. Mulai dari belajar memanfaatkan peluang, terus percaya diri terhadap keputusan yang kita buat, dan memanfaatkan informasi sebaik mungkin. Nah, terakhir nih, Kak. Kira-kira apa pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada Sobat Ngulik yang menonton podcast ini, Kak? Pesan ya buat penutup ya buat Sobat Ngulik ya. Again, lagi-lagi seperti kata rusak, maafkan, partisipasi gitu. Jadi selalu cari, semoga teman-teman semangat selalu ya untuk kuliah, ngerjain tugas, tugas akhir lagi numpuk katanya nih. Kemudian juga dengan menghadapi kebosanan selama pandemi ini gitu kan ya. Terus semoga teman-teman terus semangat dan tergerak untuk berpartisipasi, dan di dalam bidang apapun, nggak hanya inklusi keuangan. Kalau teman peduli dengan isu lingkungan, isu equality, isu kesehatan, isu pendidikan gitu ya go for it gitu, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya memang teman-teman pengen berpartisipasi, ya semoga teman-teman dapat kesempatan untuk berpartisipasi gitu. Yang kedua adalah, dan mungkin yang terakhir ya, yang penting adalah jangan membandingkan diri kita sama diri yang lain gitu ya. Mungkin ini sangat applicable banget dengan inklusi keuangan ya, karena kan inklusi keuangan itu kadang suka mungkin literasi keuangan atau cara keuangan ya, kadang kita sebagai pemuda itu suka merasa terbebani bahwa yang lain tuh seperti ini, kita harus seperti ini. Begitu kita belajar untuk tidak terbebani orang lain, mungkin kita bisa lebih confident tadi yang aku bilang tadi gitu kan. Mungkin salah satunya adalah berusaha untuk tidak terlalu terbebani gitu dari pengaruh sekitar gitu. Jadi memang benar-benar percaya sama diri sendiri, dan semoga dari kepercayaan sama diri sendiri itu yang itu bisa membantu kita menghadapi semua masalah gitu ya. Itu karena mungkin cerita juga ya, salah satu kendala dari Poli Pemuda dan beberapa orang yang sempat disurvei juga, memang salah satunya adalah ya dari rasa ketidakpuasan itu, rasa tidak puasan, terus juga merasa insecure, merasa takut gitu kan, merasa ragu, dan ya ini kan cukup membatasi pergerakan kita ya, karena kita tidak percaya diri, kita ragu untuk memakai produk, ragu untuk melakukan suatu tindakan gitu, membatasi kita kan. Jadi makanya di sini partisipasi itu menjadi salah satu kegiatan yang bisa coba dieksplor, tidak hanya belajar, tidak hanya bersosialisasi, itu juga bisa partisipasi. Yang kedua adalah ya jangan batasi diri sendiri gitu. Oke, dari aku sih. Nah, diingat-ingat tuh ya Sobat Ngulik, pesan-pesan dari Kak Auren. Oke, kita udah dapat ilmu banyak banget ya tadi. Yang menjadi highlight dari pembicaraan kita kali ini adalah partisipasi dari Sobat Ngulik ya, untuk dapat membantu program-program dalam meningkatkan inklusi keuangan. Oh iya, buat Sobat Ngulik yang tertarik untuk ikut program Dika ini, buruan cek Instagramnya @dika_indonesia, DIKA Indonesia. Nah, di akun tersebut nanti akan ada pengumuman mengenai informasi rekrutmen ya, Kak. Siapa tahu nih Sobat Ngulik di sini yang baru dengerin Ngopi Podcast ini, nantinya ada yang berkesempatan bergabung ke dalam program Dika. Nah, selanjutnya makasih banyak buat Kak Auren yang udah bersedia hadir di Ngopi Podcast kali ini sebagai narasumber dan membagikan ilmunya buat Sobat Ngulik di sini. Oh iya, buat Sobat Ngulik juga, jangan lupa buat nonton terus tayangan Ngopi Podcast di YouTube-nya Center of Management, karena di situ ada banyak banget podcast dengan berbagai episode dan topik-topik yang menarik juga. Atau bisa kalian dengerin juga di Spotify-nya Future Start IPB. Oke, mungkin that's it for today ya. Makasih banyak buat Kak Auren yang udah bareng-bareng nih ngobrol sama aku, sama Kak Dewi juga di sini. Keren banget. Dan buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir, thank you juga. Terima kasih semuanya, and see you di next
podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah, selamat malam Ming. Selamat malam Minggu ya. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!